Tapi kan itu optimisme yang kadang-kadang kita harus kuat untuk memegang itu supaya jadi. Optimisme, obsesi itu bagus. Tapi kalau berlebihan, artinya berlebihan itu ekspektasinya dikunci sama kita, itu salah. Kan kita nggak tahu sebetulnya mau kemana hidup ini. Nggak tahu Ya kan mau laku. ke Jakarta. Iya, tapi ketika sampai di Cikampek ada kawan yang ternyata ngasih prospek yang lebih bagus di Bali atau di Surabaya, bisa aja kita belok. Itu disebutnya nggak konsisten kita. Ya nggak apa-apa. Tidak konsisten adalah konsisten. Tidak konsisten, tidak konsisten. Iya, Gimana ada sih? orang yang begitu. Ada orang yang begitu. Ada orang kan konsisten itu melakukan sesuatu yang continue terus menerus gitu ya. Tapi ada orang yang siksa gitu, konsistensinya inkonsisten gitu loh. Ada kayak begitu. Kadang baik, kadang buruk, kadang kiri, kadang kanan. Terus begitu, ada yang begitu. Ya di sudut ruang Magun. Bicara perspektif, bicara pemikiran, bicara ide, bicara gagasan, semua dibicarakan. Dan fenomena yang terjadi juga diomongin sih. Ada hal yang kadang kita ingin cepat saji lah ya, instan. Tapi juga banyak filosofinya soal menikmati proses dan kreativitas berimprovisasi begitu ya. Dalam semua hal, dalam pekerjaan, dalam hidup, dalam keseharian, katanya harus menikmati proses dan kreatif berimprovisasi, jangan melihat hasil. Betul kan? Tidak semuanya betul. Kenapa nggak semua? Kalimat proses tidak pernah berkhianat terhadap hasil itu lebih banyak salahnya. Salahnya di Banyak orang yang melakukan proses, SOP-nya dijalankan, tapi benar. hasilnya tidak sesuai dengan proses yang dia lakukan. Kenapa itu terjadi? SOP-nya sudah ada tapi tidak melakukan prosesnya gitu. Enggak, prosesnya dilakukan, Oh, tapi hasilnya tidak sesuai. Sementara kalimatnya mengatakan proses tidak berkhianat terhadap hasil. hasil tidak akan mengganti proses. Padahal kenyataannya tidak begitu. Ya realitanya gimana? Ya realitanya kalau Anda mau melakukan proses, proses saja, jangan berorientasi kepada hasil. Ya kan tetap harus, aduh maaf, harus tetap ada dong. Ya kalau prosesnya dilakukan hasilnya ada. Tapi kalau sejak awal, Kalau kita melakukan proses saja, mau ngapain? iya, nanti juga ada hasil. Iya, Konsentrasilah kepada proses, tapi jangan dibebani oleh nanti kalau proses ini dijalankan hasilnya akan seperti X. Enggak. tapi yang realitanya adalah saya ingin ke Apa? Jakarta. Hah? Maaf. Saya ingin ke Jakarta. Hah? Ya kan harus melalui prosesnya. Iya, Masa tiba-tiba proses aja mau kemana nggak tahu, saya jalin proses nggak iya, bisa. iya, prosesnya dilakukan saja. Jadi gini, kita mau ke Jakarta. Ya udah proses aja. Ada uang bisanya ke Leuwi Panjang sampai Leuwi Panjang aja. Udah di situ kita berkegiatan lagi gitu ya. Nyari uang lagi. Ada, oke, sampai ke Cikampek misalnya. Jadi sebelum ada transportasi yang lebih modern gitu ya. Di Cikampek kehabisan uang, bekerja lagi di sana terus aja gitu. Jadi stepping tahap demi tahap gitu. Nanti juga ujung-ujungnya sampai ke Jakarta. Iya artinya. Tapi bisa jadi ketika di Cikampek, walaupun tujuan Anda mau ke Jakarta, itu tidak jadi mau bekerja di pusat kota itu. Tiba-tiba ada aja kawan, mungkin saja ada kawan di Cikampek ketemu, yuk mendingan ikut saya kerja aja di Surabaya. Bisa jadi itu terjadi. Jadi jangan ngotot pengen ke Jakarta. Walaupun tujuan kita ke Jakarta, udah cukup sekali aja ditanamkan di benaknya saya mau ke Jakarta. Tapi jangan dibebani harus. Tapi kan itu optimisme yang kadang-kadang kita harus kuat untuk memegang itu supaya jadi. Optimisme, obsesi itu bagus. Tapi kalau berlebihan, artinya berlebihan itu ekspektasinya dikunci sama kita, itu salah. Kan kita nggak tahu sebetulnya mau kemana hidup ini. Nggak tahu Ya kan mau laku. ke Jakarta. Iya, tapi ketika sampai di Cikampek ada kawan yang
ternyata ngasih prospek yang lebih bagus di Bali atau di Surabaya, bisa aja kita belok. Itu disebutnya nggak konsisten kita. Ya nggak apa-apa. Tidak konsisten adalah konsisten. Tidak konsisten adalah konsisten. Iya. Gimana Ada sih? orang yang begitu. Ada orang yang begitu. Ada orang kan konsisten itu melakukan sesuatu yang continue terus menerus gitu ya. Tapi ada orang yang siksa gitu, konsistensinya inkonsisten gitu loh. Ada kayak begitu. Kadang baik, kadang buruk, kadang kiri, kadang kanan. Terus begitu, ada yang begitu. Begitu. Jadi konsistensi itu jangan dinilai oleh standar kita. Ya standar kita menurut kita yang disebut konsisten itu orang melakukan sesuatu secara sadar terus menerus, tidak berubah haluan gitu. Tapi betul gak ketika memang orang sudah mengalami satu hal dengan target yang sama, dengan proses yang dia sudah melakukan A nih, dia sudah tahu prosesnya, dia sudah tahu hasilnya, begitu diulang berubah. Ya. Setuju nggak akan begitu? Iya, setuju. Apa faktornya ya? Begini, ada orang mau naik gunung nih, dilakukan prosesnya. Kemarin ya? Naik gunung ya? Kenapa nggak dibikin vlognya? Itu dia yang salah, tidak. Bener. Lanjut. Naik gunung gitu ya, naik gunung. Kan ada trek yang harus dilalui. Oke, kita jalan gitu dengan susah payah. Kalau sudah sampai di atas mau kemana dia? Ya kan ke puncak. Kalau sudah di puncak mau kemana? Ya turun lagi kan? Sudah. Oh iya, turun lagi. Iya kan turun lagi kan? Ya kan turun lagi. Pasti turun lagi kan? Yang repot itu turun sebetulnya karena tenaganya sisa. Gitu ya. Akan turun, nggak capek. Nggak capek itu bagi orang yang belum pernah ke gunung. Kalau saya pernah. Itu harus lebih hati-hati karena terjal gitu ya. Tapi kan nggak terlalu effortnya. Nah, bulan berikutnya kita coba lagi naik, belum tentu sampai bos. Walaupun bulan sebelumnya kita sampai ke puncak. Ya faktor apa? Itu pada konteks naik gunung. Pada konteks yang lain lebih. Iya sama juga gitu. Kemarin kita sukses lah membuat sesuatu gitu ya. Event organizer misalkan sukses gitu. Diulang lagi bulan berikutnya belum tentu. Belum tentu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi sesuatu itu berhasil atau tidak. Cuman bagi saya tidak berhasil juga berhasil gitu. Oh jadi ketika diulang prosesnya dengan tujuan yang sama terus kemudian hasilnya beda, nggak masalah gitu. Nggak masalah kalau bagi saya. Karena bagi saya itu gini. Tapi kalaupun ada yang sama, berarti memang sudah ada pakem dan SOP yang sama kalau gitu. Ya kan. Contoh apa yang paling sederhana? Di pramuka lah. Itu tingkatannya berjenjang, prosedurnya harus dilalui. Tapi kan tidak semua orang saya ke puncak. Walaupun SOP-nya sama gitu. Ada aja faktor yang membuat seseorang gagal mencapai puncak gitu. Tapi kan ada ya orang jualan, contoh beli buat gorengan. Sama kan dia dengan bahan, dengan menu, dengan semua sampai jadi dan kemudian hasilnya kan itu ngeplet sama. Artinya ada juga yang sama begitu ya. Tapi hasilnya beda kan? Hasil apanya? Hasil pendapatannya. Ya katakanlah sama juga. Nggak mungkin sama lah, tiap orang rezekinya beda. Iya tapi kan udah terukur. Sebenarnya dia bikin bala-bala susah gitu. Bala-bala susah lah. Yang paling mudah nggak usah proses banyak-banyak. Kita telepon ke penyalur beras. Kita dagang beras 5 orang nih. Kan? Didapatnya dari orang yang sama, jenis berasnya sama, lakunya beda. Jumlahnya sama. Lakunya berbeda. Kalau itu mah iya sih. Tapi kalau dalam proses yang dibuat dengan setiap hari keseharian ketaker gitu, ya artinya ada juga yang sama dalam proses yang sama dan hasil yang sama. Ada, tapi bukan sama sih sebetulnya, mirip gitu. Jadi mirip. Jadi bukan ekuivalen. Kalau ekuivalen ya dapatnya 100.000, ini 100.000 itu ekuivalen ya. Mirip adalah mungkin ini 100.000, ini 95, atau ini 100.000, ini 97 gitu. Nah itu mirip-mirip lah ada kalau yang mirip-mirip. Kalau yang plek ketiplek persis ekuivalen nggak mungkin ada, nggak mungkin ini dunia. Tapi kan bikin keramik semuanya, bikin lantai kan kotak begitu dengan bahan semen sekian, kan sama itu. Iya sama, tapi ketika dijual kan ini prosesnya proses
ini menjual keramik, ini menjual keramik, ada 5 toko yang menjual keramik kan hasilnya kan berbeda. Walaupun kualitas keramiknya sama, mereknya sama. Betul. Betul. Tapi kemudian di zaman now yang hari ini serba cepat, AI ada di mana-mana gitu, yang kemudian ke hasilnya tuh cepat gitu. Tanpa proses yang begitu panjang. Apakah itu juga jadi sebuah challenge atau memang kemunduran yang kemudian tidak menghargai proses? Bukan kemunduran, secara teknologi, dari sisi teknologi itu kemajuan. Betul. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan fasilitas yang ada, kita menjadi manusia yang tidak kreatif, nil kreatif. Karena kita tergantung. Ya. Jadi jangankan dengan itulah, jangankan dengan AI ya, yang canggih secara teknologi. Manusia saja, manusia. Ada orang yang jago nulis, terus anak nyuruh ke bapaknya yang jago nulis terus. Nanti yang pintar bapaknya terus. Gitu. Ada orang yang tergantung kepada AI. AI-nya makin tambah pintar, orangnya justru stuck di situ. Ya. Itu yang paling bahaya. Itu yang bahaya. Baik. Itu yang memang menarik bagaimana sebetulnya hari ini proses itu kadang tidak diimprovisasi dengan baik. Bagaimana caranya kita bahas di part 2.